Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinia Putri dengan ujung NIM 024 dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai arah baru desentralisasi pendidikan. Kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Zarli Utami Putri, Zulfina Putri Zalita, Faiza Riasmi, Mutiara Khoir, Dinia Putri, dan Kelvin Adi Madani. Arah baru desentralisasi pendidikan ini terbagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama, pengertian desentralisasi. Yang kedua, otonomi sekolah atau satuan pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan desentralisasi manajemen pendidikan. Dan yang keempat, yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian desentralisasi. Pengertian desentralisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa setiap sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan transfer pertanggungjawaban mengenai perencanaan, manajemen, dan peningkatan ataupun alokasi berbagai sumber dari pemerintah pusat dan berbagai lembaga yang dimiliki pada berbagai unit lembaga dan unit-unit yang lebih bawah. Kemudian desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang dulunya itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, sekarang diserahkan menjadi wewenang daerah. Di dalamnya termasuk membuat kebijaksanaan, membuat putusan, pembiayaan, maupun pengawasan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Kelvin Adi Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Diniah tadi, yakni otonomi sekolah atau satuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan peluang yang sama pada setiap pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk mengelola satuan pendidikan meskipun pengelolaannya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kebijakan pendidikan yang bersifat operasional ini menjadi wewenang pemerintah daerah, sedangkan kegiatan operasional dari komponen tersebut menjadi tugas dan kewajiban satuan pendidikan yang tentunya berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Di sini, otonomi sekolah ini dibedakan menjadi 2 level, yaitu yang pertama pada otonomi pada level dasar dan menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Dan yang kedua, yakni otonomi pada level pendidikan tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 6 dinyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Pembinaan dan pengawasannya langsung oleh pemerintah pusat. Satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dapat berbentuk akademik, sekolah tinggi, universitas, institusi, institut, dan politeknik dengan berbagai macam program. Baiklah, di sini otonomi memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sekolah dan stafnya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada murid-muridnya secara lebih baik sehingga mutu belajar menjadi lebih tinggi karena staf sekolah mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan mutu pendidikan menurut kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang menghendakinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan masing-masing otonomi satuan pendidikan. Nah, kita harus tahu apa itu otonomi sekolah. Otonomi sekolah itu memperdayakan potensi sekolah berdasarkan
kadar otonominya. Nah, kadar otonomi ini telah dibenarkan oleh undang-undang sebagai penertanggungjawaban kepada masyarakat. Nah, kenapa otonomi ini diberikan? Otonomi ini sendiri memberikan keluasan kepada sekolah atau pendidikan untuk mengembangkan potensi muridnya. Nah, lanjut ke otonomi pada level dasar dan menengah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar minimal dan prinsip manajemen berbasis sekolah. Nah, ini memberikan keluasan kepada manajemen sekolah serta staf sekolah untuk memberikan pengajaran kepada bawahannya. Nah, untuk otonomi pada level pendidikan tinggi, nah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 6 ini menjelaskan bahwa pendidikan tinggi ini memiliki kewenangan dan otonominya sendiri, sehingga pengawasan dan pembinaannya pun langsung dari pemerintah pusat, sehingga korelasi antara pendidikan tinggi dan pemerintah daerah itu bersifat koordinasi dan koordinatif. Nah, jenis-jenis pendidikan tinggi itu ada banyak. Pertama yaitu akademik, yang kedua sekolah tinggi, ketiga institut, keempat universitas, kelima itu politeknik. Sehingga sebelumnya tadi dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan itu langsung dari pusat. Mengapa? Agar mempersiapkan para pengelola sekolah agar lebih siap. Sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan desentralisasi manajemen pendidikan. Desentralisasi manajemen mengandung makna bahwa proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dalam sistem organisasi diberikan dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan. Nah, guna mendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di sini, dalam rangka desentralisasi pendidikan, sebaiknya dibuat landasan hukumnya, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga keputusan menteri. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 27282930 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah terlibat. Nah, pemerintah daerah di sini sebaiknya membuat pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan manajemen berbasis sekolah agar para penyelenggaraan di sekolah maupun di daerah itu menjadi acuan atau membantu mereka untuk membuat atau menjalankan manajemen berbasis belajar dalam rangka desentralisasi pendidikan. Baiklah, selanjutnya di Amerika Serikat menunjukkan ada 4 sumber energi utama desentralisasi pendidikan, yaitu yang pertama adalah Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan di sini dapat mengambil peran sebagai pengelolaan pendidikan dan hanya bersifat koordinatif. Yang kedua adalah Superintenden atau Dewan Pengawas. Yang ketiga adalah manajemen tingkat menengah, atau merupakan pelibatan semua komunitas sekolah dalam pembuatan dan aplikasi keputusan sesuai dengan kapasitas. Yang ketiga adalah guru-guru. Guru di sini berfungsi untuk mengoptimalkan potensi dasar yang telah dimiliki oleh anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah pasal 2 ayat 7 disebutkan bahwa hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas sebagai pengelola sistem pendidikan nasional dalam melakukan hubungan, baik dalam berhubungan dengan organisasi pendidikan tingkat provinsi, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, maupun dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, atau organisasi tingkat satuan pendidikan, merupakan hubungan yang bersifat administrasi. Hubungan kewilayahan. Hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah NKRI, yang merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat. Nah, hubungan ini diwujudkan oleh pola hubungan antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, atau dengan organisasi tingkat satuan pendidikan. Pola hubungan antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota merupakan pola hubungan kewilayahan. Nah, ketika pengelolaan pendidikan masih bersifat sentralisasi, lembaga sekolah lebih banyak menjadi pelaksana ketimbang melakukan kegiatan yang dipandu oleh kapasitasnya secara individual. Praktik kerja pengelolaan pendidikan semacam ini menyebabkan munculnya gejala tidak kreatif dan rendah kemampuan memberdaya diri bagi sumber daya sekolah. Lalu muncullah gagasan untuk melakukan gagasan desentralisasi pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu perundang-undangan pendidikan. Ada beberapa aspek yang menjadi sumber perundang-undangan. Pertama, komitmen politik yang bersumber dari amanat rakyat. Komitmen ini juga memiliki dua hal, yaitu internal dan eksternal. Komitmen internal berkaitan dengan aktivitas pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan harapan rakyat untuk sejahtera. Sedangkan eksternal yaitu komitmen yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat dan bangsa dalam dunia global. Kedua, political will atau kemauan politik. Para pembuat kebijakan baik pada tatanan pengelolaan pendidikan di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Yang kedua yaitu struktur organisasi dan kelembagaan pendidikan. Ada 3 hal pokok pendidikan di daerah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kewenangan, merupakan rujukan yang dapat dijadikan dasar pijakan yang patut dilakukan. Kedua, kemampuan, berkaitan dengan potensi daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah. Ketiga yaitu kebutuhan daerah, yang ini berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang ada di daerah. Selanjutnya, pengembangan kurikulum pendidikan. Ada 3 aspek persyaratan utama dalam bobot muatan kurikulum, yaitu mendasar, kuat, dan luas. Mendasar memenuhi kebutuhan dasar peserta didik sebagai individu dan anggota masyarakat. Sedangkan kuat terkait dengan isi dan proses pembelajaran serta peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta sikap. Yang luas terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu profesionalisasi tenaga pendidikan. Para tenaga pendidik disebut sebagai pengelola pendidikan yang dibedakan dengan 3 macam, yaitu pengelola sistem pendidikan nasional, yang kedua, pengelola satuan pendidikan, ketiga, pengelola proses pembelajaran. Nah, selanjutnya sarana dan prasarana pendidikan. Ada 3 aspek yang terkait dengan sarana dan prasarana, yaitu aspek tanah yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, luas, sempit, ramai, kumuh, dan lain-lain. Aspek bangunan yaitu aspek dari kondisi gedungnya. Aspek perabot penunjang pendidikan seperti meja, kursi, papan tulis, alat peraga, dan lain-lain. Keenam, pembiayaan pendidikan.
Hal ini perlu dilakukan dengan pendekatan ekonomi dalam menganalisis pendidikan. Sekurang-kurangnya ada dua hal, yaitu analisis efektivitas, yaitu analisis yang menggunakan biaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, analisis efisiensi, perbandingan hasil dengan sejumlah pengorbanan yang diberikan. Selanjutnya, diberikannya wewenang mengelola pendidikan sendiri harus melahirkan tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah untuk membangun pendidikan yang lebih berkualitas dengan mulai memperbaiki kelemahan-kelemahan sebagai persoalan pendidikan. Dengan demikian, desentralisasi membuka peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan kekhasan daerah sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf.